Regar, saya berasal dari Universitas Negeri Medan dengan program studi Ilmu Ekonomi. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa di beberapa negara masyarakatnya itu bisa lebih aktif dalam kehidupan demokrasi? Di video kali ini, saya akan membahas critical journal review dari artikel yang berjudul A Model of Civic Education in Canada, karya Sri Hidayati dan Soeharno. Kita akan melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan di Kanada dirancang untuk membentuk warga negara yang aktif, sadar hak dan kewajibannya, serta mampu hidup dalam masyarakat yang beragam. Pertama, tentang pengertian civic education. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan proses untuk mempersiapkan generasi muda agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di Kanada, pendidikan ini tidak berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan bidang lain seperti sejarah, geografi, politik, hukum, dan sosial. Hal ini membuat pembelajarannya menjadi lebih luas dan kontekstual. Selanjutnya, pendekatan dalam civic education. Terdapat dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan minimal dan yang kedua itu pendekatan maksimal. Pendekatan minimal, dia itu cenderung fokus pada pengetahuan dasar, sedangkan pendekatan maksimal, dia lebih luas karena mendorong partisipasi aktif dan berpikir kritis. Di Kanada, pendekatan yang digunakan itu lebih mengarah pada pendekatan maksimal, sehingga siswa nggak hanya belajar teori, tetapi juga dilibatkan secara langsung. Kemudian, sistem pendidikan di Kanada. Sistemnya itu tidak berpusat, artinya setiap provinsi memiliki kewenangan dalam mengatur kurikulum dan pembelajaran. Namun, tujuannya itu tetap sama, yaitu membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dari segi metode pembelajaran, jadi pembelajaran di Kanada ini bersifatnya interaktif dan berpusat pada siswa. Metode yang digunakannya itu seperti diskusi, proyek, simulasi, dan pengalaman langsung. Nah, dengan cara ini, siswa itu nggak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan itu, pembelajarannya juga dilakukan di luar sekolah. Program-program dari pemerintah dan organisasi masyarakat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Nah, menariknya guys, pendidikan kewarganegaraan juga diberikan kepada imigran melalui berbagai program di pusat komunitas dan lembaga layanan masyarakat. Imigran diajarkan tentang hak dan kewajiban, budaya, serta sistem hukum di Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Kanada bersifat inklusif. Terakhir, dari segi struktur dan kurikulum. Jadi, kurikulum disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi. Namun, secara umum dia berfokus pada demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, keberagaman, dan keadilan sosial. Kurikulum ini juga terus berkembang dari yang awalnya hanya menekankan pengetahuan menjadi lebih fokus pada partisipasi aktif. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Kanada itu dia bersifat fleksibel, interaktif, dan berpusat pada siswa. Pembelajarannya itu nggak hanya tentang teori, tetapi juga praktik melalui pengalaman langsung dengan tujuan membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan menghargai keberagaman. Sekian video pembahasan saya tentang tugas critical journal review dari artikel yang berjudul Model of Civic Education. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.